Ada yang mau bertanya lagi? Ini ada perempuan hebat. April, lagi. April. Oke, April. Maaf Kak, izin bertanya, apakah perempuan harus lebih fokus pada urusan rumah tangga dibanding karir? Perempuan harus lebih fokus. Kenapa ada kata harusnya ya? Harus lebih fokus mengurus rumah Ya. tangga dibandingkan berkarir. Baris mungkin. Karena pelajaran dan stigma zaman dulu. Iya. Masih nempel. Siapa yang mengharuskan? boleh Mbak Aris? Gimana tadi wanita harus gitu ya? Fokus ke Harus rumah tangga aja dibandingin karir. Kalau menurut saya pribadi tidak harus. Kita bisa membagi dua hal itu, karir dan juga rumah tangga. Dan kalau saya saat ini juga bisa fokus untuk di karir pun, di rumah tangga pun juga seperti itu. Jadi ya wanita itu nggak boleh dibatasin. Jadi kita harus terus mengeluarkan ekspresi kita selagi itu positif buat kita, buat keluarga kita, buat karir kita ke depannya. Yang penting kita jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang baik buat diri kita dan masa depan kita. Kalau Mbak Aris terasa nggak perbedaannya sebelum dan setelah menikah? Ada tuntutan-tuntutan lain nggak? Masih sama. Masih sama. Berarti suami pun juga mendukung ya? Ya, masih sama semua. Alhamdulillah. Jadi selalu disupport, dari keluarga pun mensupport saya. Mau melakukan hal apapun itu. Contohnya saat ini saya sedang melatih, itu pun didukung. Saya selesai, saya pensiun jadi atlet, itu pun didukung semuanya. Wow. Katanya ketemu sama suaminya pun di atas pohon ya. Cerita dari mana? Lagi makan gitu. Cerita dari mana benar itu? Bisa Sama jadi. dia gitu, ganteng juga tuh. Gitu. Ketemu suami ya. Tapi tadi waktu Mbak Aris lagi ngejelasin tentang itu kayaknya Mbak Nana gatel pengen ngomong sesuatu ya tentang hal ini. Ini tuh pertanyaan yang sebetulnya memang sering banget ditanya, tapi yang ditanya tuh cuma selalu perempuan. Itu dia. Nggak pernah Ya. tuh laki-laki ditanya, Tuh. lebih mentingin karir atau jadi ayah? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah laki-laki dibenturkan mau milih jadi ini atau milih jadi ini. Iya. Ya. Soalnya tuh kita sekarang tuh kayaknya konstruksi sosialnya itu semuanya beban domestik, kerja-kerja domestik, beres-beres itu Perempuan. cuma ke perempuan. Betul. Jadi perempuan tuh dapat beban ganda ya nggak sih ibu-ibu? Yes, pada Udah setuju. harus Betul. kerja di luar, Betul. misalnya kan banyak tuh ibu yang juga kerja atau jualan di online, tapi Ya. juga harus ngurus rumah, ngurus suami, ngurus mertua, ngurus dapur, Sabar, sabar Mbak Nana, sabar. Ya tapi benar, itu fakta. Benar faktanya begitu. Jadi buat perempuan itu selalu pokoknya dua-duanya harus bisa. Nggak pernah tuh bapak-bapak ditanya, padahal kan jadi ayah itu juga sesuatu yang luar Ya, biasa ya, ya. penting, bukan Ya. cuma kerja di kantor. Betul, betul. Jadi kalau cowok nggak pernah tuh ditanya bisa nggak bagi waktu. Tapi perempuan selalu seolah-olah harus pilih, selalu Ya, ya. seolah-olah harus melakukannya dua-duanya dan selalu harus sempurna. Kalau nggak sempurna, tuh kan anak lu kerja jadi anak lu nggak keurus gitu. Nah, yang gitu-gitu tuh. Gitu. Kalau misalnya milih berkarya di rumah, udah jadi sarjana kagak kepake tuh ijazah lu. Nah, Ya. benar banget tuh. Jadi selalu tuh kita digitukan. Sabar ya Mbak. Ya. Maaf ya jadi curhat. Tapi benar itu. Tapi Bu Yani gimana Bu Yani? Zaman sekarang, pekerjaan di luar rumah itu berbeda tuntutannya daripada zaman dulu. Zaman dulu itu laki-laki punya keunggulan karena banyak pekerjaan yang mengandalkan otot. Zaman sekarang sudah banyak mesin, ada robot dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma otot, tapi juga otak. Iya. Nah, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang yang sebetulnya sangat bisa diisi oleh perempuan. Cuma masalahnya kadang-kadang perempuan itu membuat batasan terhadap dirinya sendiri. Dia merasa dia tidak mampu. Dia merasa bahwa satu pekerjaan hanya cocok untuk laki-laki. Nah, dia sendiri yang menerapkan itu. Ini yang harus didobrak. Ya. Ya. Dan yang namanya rumah tangga itu adalah sesuatu yang harus dibangun bersama-sama antara pasangan bersama-sama. Nggak bisa pengasuhan anak hanya menjadi tugasnya ibu, tapi ayah juga harus ikut mengasuh. Ya, jadi semua dibagi bersama.
Ya. Oke, Bu Nini, Iya, ada Bu Nini, jual pisang goreng dia. Anak-anak. pisang Mbak goreng Bu Nini. Nini. Ada pertanyaan satu dong terakhir, saya minta jawabannya singkat saja. Kalau Mbak Yeni, Mbak Nana, ya termasuk Mbak Aris juga sudah melewati proses panjang. Kita dulu hidup di era atau di masa kita melihat sosok yang sangat luar biasa untuk menjadi inspirasi. Bisa lewat buku atau bisa bertemu dengan langsung. Kalau anak-anak Gen Z sekarang mempunyai tantangan yang sangat luar biasa. Ya, mereka terlena dengan apa yang dilihat di sosial media. Bagaimana memberikan keyakinan kepada mereka? Hey, ayo bangun. Masa depan kalian ini berat loh ke depannya. Jangan sampai akhirnya terlena, jangan sampai akhirnya ngurusin hal-hal yang remeh-temeh tidak penting. Sementara dia melupakan mimpi-mimpi besar mereka. Seperti apa? Jadi jangan terlalu sibuk menatap layar gadget kita sampai kita lupa untuk berkarya. Ya, waktu terbuang percuma hanya untuk melihat gaya hidup orang lain, hanya ingin mengikuti standar orang lain, ingin glowing seperti orang lain padahal mereka pakai filter. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik kamera. Kita tidak pernah tahu susahnya orang, kepalsuan-kepalsuan yang ada untuk mencapai terlihat seperti sempurna di depan layar. Nah, jadi jangan pernah mengukur diri kita dari orang lain. Ya, mau orang terkenal, mau orang kaya, mau orang sukses, pasti punya masalahnya masing-masing. Ya, di sini semua tiap malam loh harus pisah dari keluarga ya Gilang ya. Iya. Ya, nah itu kan juga berat. Di sini penonton malah bisa lebih santai, Betul. jalan-jalan sama anak. Abi Ramzi belum tentu bisa sesantai Betul. itu. Walaupun Nah. Mbak ini mohon maaf, walaupun Indosiar sudah seperti rumahku sendiri. Wow, masuk. Iya, Masuk. Baik. Mbak Nana? Cari dan tentukan apa yang penting buat kamu dan pastikan kamu meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk yang menurut kamu penting. Aku kasih contoh nih. Misalnya menurut kamu berpenampilan menarik atau cantik itu penting. Ya. Karenanya tuh kamu pasti akan menghabiskan uang buat beli skincare, akan ngelihat, akan follow Instagram influencer yang memang suka dandan-dandan, akan belajar dandan. Ya. Kamu menghabiskan waktu sedemikian banyak untuk bikin kamu cantik karena menurut kamu itu penting, ya kan? Ya. Menurut kamu misalnya penting nih untuk aku selalu ngikutin isu. Karenanya kamu akan memastikan kamu nggak FOMO, terus ngikutin isu, terus tahu gosip terbaru, follow akun-akun yang semuanya pokoknya ngasih tahu kamu apa yang lagi ngetren. Kamu rela menghabiskan waktu karena menurut kamu itu penting. Ya. Sekarang pikir deh, apa yang penting buat masa depan? Apa yang penting? Apakah membahagiakan orang tua, bikin orang tua bangga itu penting buat kamu? Apakah bisa memastikan hidup kamu bisa lebih baik sehingga bisa mengumrohkan atau menghajikan orang tua itu penting? Apakah penting bisa dapat pekerjaan yang baik? Apakah penting berkarya? Apakah penting membuat bangga Indonesia? Ya, ya. Kalau itu penting, kalau kamu yakin itu penting, pasti kamu akan menghabiskan waktu, tenaga, uang untuk memastikan kamu bisa mewujudkan itu. Jadi adik-adik sayang, cari apa yang penting buat kamu. Dan pastikan kepentingan itu bukan hanya diri sendiri, tapi kepentingan untuk orang banyak. Dengan sendirinya kalau percaya itu, kamu akan melakukan apapun untuk memastikan yang penting buat saya, penting buat semua. Saya akan menghabiskan segala daya upaya saya untuk mewujudkan itu. Wow, terima kasih. Mbak Aris? Kalau dari saya singkat aja sih, karena tadi disuruh singkat ya Bang ya. Emang jujur, Suruh itu singkat penting loh ya. buat Iya, jujur. kejujuran tidak apa-apa, tidak Saya masalah satu, dong. fokus tujuan hidup kalian. Iya benar. Fokus tujuan hidup kalian. Ya, kalau kita nggak fokus akan buyar semuanya. Betul nggak? Betul. Fokus tujuan kalian. Saya pengen bahagia di masa tua saya. Kerja keraslah dari sekarang. Keren. Wow, wow. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Yeni, Mbak Nana terima kasih, Mbak Aski terima kasih. Baik untuk pemirsa, Kartini memang sosok yang inspiratif, yang menginspirasi kita hingga detik ini.
Maka dari itu menjadi perempuan jangan mau diginiin, digitu. Gimana? Hei, lu tuh personet Najwa Shihab ya? Gak ada Mbak Nana diginiin apa? Yang jelas dong Ya diksinya. itu kan bahasa kekinian. Ya gak ada, giniin apa? Mak gua ya ngomongnya begitu. Atau geser, tunggu curiga pohon ada penunggunya tuh. Geser, geser. Coba geser, coba geser. Ada Najwa Shihab ngomong diginiin. Oh kalau geser mungkin enak ya? Ya, agak, ya. agak berubah mungkin. Ayo coba. Jadi bagi perempuan-perempuan di luar sana jangan mau digituin Sama aja, hoi. Sama aja. Sama aja Udah udah. digituin.